sahabat Fresh Juice. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Agustus 2024 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam Fresh Juice, jumpa kembali kita ya. Dengan sukacita kita akan nikmati renungan ini. Bagaimana Yesus melihat sebenarnya dia kasihan kepada para murid yang goncang. Nah, kita lihat ini dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. ya, Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice, kalau kita melihat orang bisa goncang, murid-murid yang sudah mengikuti Yesus saja sekian lama, 3 tahun bisa goncang, bahkan ada yang mengkhianati dia. Jadi di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan menggereja, di dalam kehidupan mengikut Yesus bisa terjadi demikian seperti sekarang ini. Bayangkan, mereka sudah melihat mujizat 5 roti 2 ikan dan seterusnya. Bagaimana Yesus mengadakan banyak mujizat tapi bisa goncang juga. Mereka melihat Yesus ini kan anak Yusuf. Di situ mulai ragu mereka. Dia anak Yusuf dari Nazaret dan kami kenal bapaknya. Bagaimana dia bilang dia turun dari surga? Dia datang dari surga. Bagaimana dia berkata dia akan naik lagi ke surga? Ini bagaimana? Di sini ujian iman. Ujian iman. Apa yang sudah Yesus katakan dikatakan adalah roh. Kalau dagingnya katanya tidak ada arti sama sekali. Maksudnya perkataan-perkataan Yesus itu, firman Tuhan itu adalah roh dan kebenaran, sehingga kita yang memegangnya, situ kita bisa beriman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau sampai kurang berpegang pada firman Tuhan, bisa goncang. Banyak orang bisa goncang zaman sekarang. Ini lagi zamannya pilkada. Berapa bulan lalu pemilu, orang goncang. Ini pilkada, orang pilih partai mana, pilih siapa, bisa goncang. Apalagi pengaruh uang. Akar segala kejahatan kita tahu adalah cinta uang. Begitu ada uang besar di sana, orang bisa berpindah jalur. Ada uang besar di sana bisa berpindah jalur. Zaman kampanye, kalau zaman dulu di jalan ya, ada yang hari ini pakai jaket biru, pakai kaos biru. Wah, partainya yang biru. Yang mana yang kasih uang bisa goncang karena uang. Sekarang iman kita bagaimana? Bisa juga orang goncang karena kurang berpegang pada Yesus. Saya pernah nonton sama anak-anak saya waktu mereka masih SMP, itu ngajak saya nonton. Mereka ngajak nonton di situ, begitu masuk saya sudah tanda tanya besar. Anak-anak saya kok ini masih hanya nonton dengan gaya kecil-kecil begini, dengan film kecil-kecil begini, kok masih mau ajak saya nonton ya? Film 15 menit, bayarnya mahal.
Tapi begitu masuk bioskopnya, banyak sekali pipa-pipa hidrolik. Saya sudah curiga ada apa ini. Begitu film dimulai, filmnya adalah jet coaster. Goncanglah, keludak, keluduk. Jadi kita seperti di dalam jet coaster, bisa goncang. Tapi saya sudah tahu ini menggoncangkan kita, tenang saja. Saya sudah tahu ini bisa menggoncangkan kita, tapi saya mau tenang saja. Saya tidak mau dimainkan sama permainan ini. Jadi begitu film sudah mulai dengan jet coaster menabrak itu, belok kanan, saya bilang, oh ini akan menggoncangkan kita. Saya pegangan di depan, saya tutup mata, saya tidak mau tahu yang lain. Saya hanya berpegang pada pegangan ini. Gerudak. Orang teriak seperti disembelih. Orang teriak seperti sedang disembelih. Saya tenang aja, saya tenang. Anak saya kemudian lihat saya, dia tepuk saya. Pak, nonton Pak, buka matanya nonton. Nah, nggak mau. 15 menit selesai, anak saya bilang, Pak udah bayar mahal-mahal, kenapa nggak nonton? Saya bilang, kalian ini kenapa jadi bodoh begitu? 15 menit kita disiksa, ditakut-takuti, bayar mahal lagi. Ngapain begitu? Ditipu sama film itu. Nggak mau, Papa nggak mau begitu. Jadi kalah mereka. Kalah karena saya punya pegangan. Demikian kalau kita punya iman. Kalau kita punya iman berpegang teguh pada Yesus, mau goncang seapapun dunia ini, ekonomi mau goncang apapun, kesehatan tubuh kita juga mungkin mau goncang seperti apapun, keluarga mau goncang seperti apapun, tetap tenang. Yesus beserta kita. Kan dia bilang, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam pelayanan juga demikian. Pernah saya mau ke Papua, dari sini transit di Makassar. Transit Makassar masih tenang. Dari Makassar sampai ke Jayapura, gelombang angin menggoncang terus, pesawat itu goncang terus. Untuk saya, kapan Tuhan mau pakai? Ya sudah waktunya selesai. Saya pergi sama beberapa teman. Mereka melihat saya bisa tidur, enak duduk. Saya tahu kebangun dikit, oh ada goncangan, tidur lagi. Begitu sampai di Jayapura, mereka bilang, Pak ini kok bisa tidur ya? Ngantuk sekali ya? Enggak, saya tidur biasa aja. Kenapa? Ini goncangannya tadi kira-kira 1 jam loh. Bapak kok tenang aja terus? Saya bilang, ya saya tidur aja. Baru saya terpikir, mereka itu enggak punya pegangan. Mungkin goncang karena kurang iman. Kalau kita punya pegangan, Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang menyelamatkan kita, kapan dia mau panggil kita, aman saja. Kapan dia mau panggil kita, kita nggak bisa ngerem. Kita mau rem sekarang, nggak mau dulu mati. Kalau dia mau panggil, dia pasti berangkat. Nah, demikian juga. Apapun terjadi, apapun ancamannya, kalau kita lihat para martir, apapun ancamannya, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tahu kepada siapa mereka berbakti. Mereka tahu kepada siapa yang mereka layani. Dan mereka tahu kepada siapa yang harus ditinggikan. Dan siapa yang melindungi mereka, siapa yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak goncang. Petrus saat digoncang dengan imannya pada saat dia sedang melayani. Dan dia mau disalib, dia bilang, aduh, kalau mau salib itu biasa, salib aja saya, tapi jangan salib biasa, balikan saya, nggak layak saya seperti Tuhanku Yesus disalib seperti itu, balik aja. Bahkan ditantang balik, bukan salib biasa aja sudah siksa, ini salibnya minta dibalik, kepala di bawah. Itu karena apa? Dia sudah punya iman yang teguh. Tapi waktu dia belum beriman, 3 kali dia menyangkal Yesus. Menyangkalnya sama siapa? Ya sama mbok wanita aja masih, kamu kan temannya dia. Oh bukan. Sama perempuan aja dia takut. Tapi pada saat dia sudah punya iman sungguh pada Yesus, tidak ada rasa takut. Demikian kita pun, apapun tantangan kita, baik dalam ekonomi dan sebagainya, baik dalam kesehatan, tantangan apapun yang bisa menggoncangkan kita, tidak perlu takut.
Yesus sudah berjanji menyertai kita. Yesus sudah berjanji bahwa Dia ada senantiasa dalam kita, kita dalam Dia. Roti hidup tadi Dia katakan, kalau kita makan tubuhnya, minum darahnya, makan dagingnya, minum darahnya, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, mau takut apa? Mau takut apa? Yesus dalam kita, kita di dalam Dia, kita bersama Dia senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan ayat-ayat yang indah buat kami Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami pegang janji-Mu. Kami yakin bahwa kami sudah Engkau menangkan, sudah Engkau selamatkan, dan kami tidak ragu. Apapun masalah kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah berkata, orang yang berjalan dalam kebenaran tidak perlu takut apa yang kami makan, minum, dan pakai. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan, kami berjalan dalam kebenaran, kemanapun kami pergi, apapun yang kami layani, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, kami tidak pernah mundur, tidak pernah goncang, karena Engkau yang beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Agustus 2024. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.